Kalau sekarang makin tua saya mau tanya, makin stres makin enggak? Hah? Lam stres doh? Enggak? Lam tenang doh dong? Kira-kira alani aha doh? Alani hepeng. Dang di aha, dikirim sian aha. Sian baru manang anak dong. Jadi sumber utama mungkin karena ekonomi ya paling banyak ya, karena kita masih negara berkembang. Kalau masih negara berkembang tidak semua kaya, tidak semua mampu ya. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin ya. Jadi Amang Inang saya buat begini karena stres itu bisa mengganggu pikiran kita. Gara-gara stres datanglah penyakit. Jadi selama ini kan kita membahas penyakit, terus penyakit, padahal yang paling utama ini stres. Saya juga stres juga Mang Inang. Cuman nggak mungkin saya bilang-bilang ke orang saya stres. Tiap orang itu ada stres masing-masing. Selama kita masih hidup, kita masih pasti stres ya. Nah tujuannya itu adalah mengenal penyebab dari stres. Kira-kira apa yang menyebabkan stres? Amang Inang ini sendiri yang tahu apa penyebabnya masing-masing. Ya. Coba ditanyakan ke diri sendiri apa yang menyebabkan stres. Dijawab sendiri di dalam hati aja. Ya, nggak usah diungkapkan. Nah, ada teknik-teknik bagaimana mengelola stres. Nah, stres itu adalah reaksi setiap individu terhadap tuntutan lingkungan yang tidak dapat diatasi secara pasti. Reaksinya berusaha pikiran. Awalnya Amang Inang pikiran dulu yang diserang. Lalu perasaan kita nanti mudah marah, mudah sensitif ya. Terus barulah fisik, barulah penyakit. Datanglah penyakit paling sering itu adalah kemarin apa pernah saya bahas sakit apa? GERD. GERD itu yang mirip mah tapi sudah naik, asam lambungnya naik ke kerongkongan ya. Nah ini awalnya dari stres. Amang Inang penyakit ini yang paling sering adalah ini. Nah stres adalah suatu keadaan di mana mental kita sudah lelah. Jadi mental bisa lelah, bukan hanya fisik yang lelah, mental bisa lelah. Nah supaya tidak lelah kita harus mengatur bagaimana supaya tidak lelah ya. Nah, Anda pernah stres? Coba tunjuk tangan. Sekarang siapa yang stres? Sudah dong. Kalau Anda menjawab tidak, berarti aneh. Jadi stres itu wajar, ya. Kalau Anda menjawab tidak, berarti dapat dibayangkan kehidupan Anda monoton, tidak ada gairah hidup. Jadi Amang Inang stres itu malah membuat kita bergairah. Gimana caranya mengatasi stres itu? Nah, yang menjadi masalah kalau stres itu tidak bisa kita atasi, nah itu yang timbul masalah ya. Jadi tidak ada gairah hidup kita kalau tidak ada stres ya. Jadi Anda tidak bisa mempunyai motivasi untuk berkembang dengan bertopeng dari kata-kata yang berserah diri. Amang Inang, ini saya mau cerita. Kalau tidak ada stres, saya nggak mungkin bikin klinik ini. Hidup saya sudah tenang, uang udah banyak. Ngapain saya buka klinik? Hidup saya tenang-tenang aja ya. Tapi karena saya berpikir saya ingin lebih lagi berkembang, diri saya ingin berkembang ya. Nah itu kalau misalnya kita menganggap stres itu sebagai motivasi untuk berkembang, ya, justru jangan memusuhi namanya stres. Oh berarti ada yang membuat saya dari stres ini untuk selangkah lebih maju, ya. Nah, Amang Inang stres itu bisa menyerang semua orang, termasuk orang tua kayak Amang Inang ini, ya. Yang pada awalnya memang bukan gangguan kesehatan. Namun apabila tidak disikapi, stres itu akan menjadi virus yang dampaknya melebihi penyakit yang paling berbahaya, bahkan mematikan. Ya Amang Inang ya. Jadi pasien-pasienku Amang Inang, pada saya bilang sama perawatku ya, nanti kalau ada pasien kalau sudah hipertensinya terkontrol langsung aja kasih obat gitu.
Tapi ada beberapa pasien nggak mau, padahal udah terkontrol, pengen ketemu aku. Yang diceritakan namanya keluarganya lah, parumainnya apa segala macam. Jadi mereka itu pengen ada teman cerita. Kadang-kadang bukan karena penyakitnya yang mereka pikirkan, tapi stresnya itu. Ya. Dan juga Mang Inang kan, mungkin sekarang ini harusnya menurut pikiranku harusnya ada psikolog ya. Psikolog yang ditanggung BPJS. Karena psikolog itu Mang Inang beda dengan psikiater. Psikolog itu dia hanya mendengar apa cerita kita, nanti dikasih motivasi masukan-masukan positif. Ya, cuma sayang masih belum. Tapi kalau di negara maju, karena stres itu banyak ya, itu psikolog itu sangat banyak itu praktek-praktek psikolog. Ya, di situ karena stres itu bisa mengganggu aktivitas. Kadang-kadang gini di perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya udah karyawannya udah stres itu disuruh ke psikolog. Karena itu mengganggu kerjanya nanti, nggak bisa nanti bekerja dengan bagus ya. Ya tapi saya di sini belum ada ya. Sedangkan kalau di paling dekat di sini di Siantar. Mungkin kalau di Medan pun beberapa ya psikolog itu ya. Ya kalau bedanya psikolog sama psikiater, Mang Inang psikolog itu nggak pakai obat. Tapi kalau psikiater selain dikasih bicara-bicara tentang masalahnya, tapi juga obat dikasih, ya. Itu kan beda sekolahnya. Kalau psikolog ke psikolog, kalau psikiater dari dokter umum ngambil spesialis jiwa, ya. Nah ini paling dunia bisnis, dunia kerja ini identik dengan stres. Nah Mang Inang ini sekarang kan sudah tidak bekerja lagi, mungkin ada yang tidak bekerja, tapi ada juga yang masih kerja wira swasta, ya. Nah paling sering itu dalam dunia pekerjaan, ya. Terus antara sikut menyikut dengan karyawan supaya dilihat oleh bos, nah itu paling sering. Nah Mang Inang ini udah bersyukur sekarang sudah bertambah umur, udah ada pensiun, mungkin udah berkurang stresnya. Tapi mungkin stresnya yang lain, ya. Hepeng ya, stres paling banyak. Tingkat stres ini berbanding lurus dengan aktivitas pikiran. Nah, Mang Inang jangan salah, stres itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Positif. Nah, yang negatif mungkin jadi ritik ya, jadi gila. Nah, kita harapkan stres negatif itu berubah menjadi stres positif. Ya, jadi kalau ada stres, jangan anggap itu sesuatu yang negatif. Oh ini positif, ini membangun saya supaya makin kuat, semakin bersandar sama Tuhan gitu. Ya, kalau nggak ada stres, Mang Inang makanya di negara maju, kenapa dia itu kan bahagia nggak ada stres ya, rata-rata udah banyak uang, kebanyakan ateis, tidak memiliki agama karena hidupnya sudah tenang, bahagia, semua nggak ada masalah, uang nggak ada, semua dijamin oleh negara. Tapi ateis nggak percaya agama, ya. Di negara maju Mang Inang gereja itu kosong, karena nggak ada masalah hidupnya, nggak bersandar sama Tuhannya, kosong. Gereja itu hanya sebagai tempat wisata, ya. Nah stres negatif itu yang menyebabkan hidup tidak bergairah dan semakin lesu. Nah Mang Inang hati-hati, kalau ada stres datang ke kita, tapi stres itu yang membuat kita tidak bergairah. Itu misalnya pagi-pagi harusnya bangun pagi udah malas-malas bangun, udah curiga itu, udah mulai depresi, ya. Terus tidak mau beraktivitas, nggak mau ketemu teman-teman. Nah di son pasti sudah tidak stres lagi karena sudah mau datang ke sini ketemu yang di sini, ya kan. Makin sehat, dikasih makan lagi, makin sehat makan. Kalau semakin lesu, hati-hati. Terus sembunyi di kamar berhari-hari tidak keluar, hati-hati. Mang Inang perhatikan juga itu. Atau ada anak kita seperti itu, cucu kita seperti itu, hati-hati.
Ya, dia nggak mau keluar, nggak mau ketemu sama temannya. Nah, ini dapat menimbulkan rasa cemas, depresi, dan gangguan fisik. Ini Amang Ina hati-hati depresi. Depresi itu kan cemas dulu baru depresi. Depresi itu Amang Ina bisa yang paling adalah bunuh diri, ya. Kalau bunuh diri udah dosanya udah double. Karena apa? Dia udah istilahnya mendahului Tuhan. Padahal harusnya belum mati dia kan? Belum mati tapi dia mematikan dirinya sendiri. Gantung diri lah segala macam. Ya di FB banyak ya. Amang Ina pernah nggak lihat di Facebook? Ada yang live bunuh diri. Ada lagi bikin video kedapatan dia bunuh diri ya. Nah, kalau yang stres positif, justru stres itu mendorong pelaku lebih proaktif, memacu alam pikir untuk menghadapi masalah itu sebagai sumber stres, masalah yang menjadi sumber stres itu. Jadi Amang Ina kalau ada stres langsung dilawan gitu. Kita harus atur. Karena apa Amang Ina stres itu kita kalau ada pikiran ngeluarkan namanya hormon stres. Nah, hormon stres itu ada di atas ginjal. Ya, di atas ginjal. Nah, itu akan membuat asam lambung naik. Dan imun turun. Mudah sakit. Apalagi Amang Ina yang penderita hipertensi dan diabetes. Hipertensi makin naik tensinya. Naik dia, padahal udah makan obat banyak. Terus yang diabetes imun kan turun, nanti mudah sakit orang yang diabetes. Gulanya pun naik, ya. Hormon stres juga meningkatkan kadar gula darah. Jangan salah, ya. Jadi misalnya ada datang ke sini, udah dikasih obat banyak, ternyata gulanya tetap naik. Coba mana tahu stres ya. Stres negatif menjadi stres positif, ini yang harus dilakukan. Kegagalan yang kemarin bisa saja menyeret diri ke stres negatif. Namun bila mereka yang berpikiran besar, hal tersebut akan diarahkan ke situasi di mana hal positif akan membangun yang akan menggantikan suasana hati dan pikiran, ya. Analisa penyebab kegagalan dimulai dari tujuannya agar kegagalan yang sama terulang. Kegagalan menjadi suatu pelajaran. Jadi kalau gagal itu jangan langsung stres. Koreksi apa yang membuat supaya bisa melangkah di hari esok, ya. Dengan pikiran positif justru akan membuat manusia lebih baik, ya. Jadi ada orang yang makin stres makin tertantang. Kalau aku kayak gitu Amang Ina. Aku kalau makin distresin aku lawan. Ngapain kita ikutin? Dan aku nggak peduli omongan orang seperti apa. Yang penting kita kebahagiaan itu Amang Ina kita yang ciptakan. Bukan kebahagiaan itu datang dari luar. Buatlah kebahagiaan itu dari dalam diri sendiri. Jangan mengharapkan orang lain yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Jangan. Kitalah yang menciptakan kebahagiaan kita. Bukan orang lain Amang Ina, ya. Kalau saya misalnya kalau berpikir itu mungkin dari dulu saya udah gangguan mental. Ya, Amang Ina. Jadi kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri, bukan orang lain yang mengharapkan kebahagiaan kita. Jangan begitu. Jangan tergantung sama orang lain. Ya, ingat ya Amang Ina, kebahagiaan itu tergantung dari kita, diri kita. Bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita, bukan cucu kita, bukan. Dari kita, ya. Dengan berpikir positif justru akan memacu manusia lebih baik. Stres negatif di manage itu berarti diatur sehingga menghasilkan stres positif. Jadi Amang Ina ya, kalau Amang Ina lihat, oh berarti stres itu jangan kita anggap sesuatu yang membuat kita depresi, jangan ya. Nah, kenapa stres itu bisa mengakibatkan gangguan fisik dulu, baru fisiologis, lalu perilaku, ya. Nah, contoh-contoh nih. Ya, ini aku mau gambarkan apa yang terjadi pada gangguan fisik. Ya.
Apalagi Amang Inang itu menderita penyakit kronis, tidak boleh stres. Nggak boleh stres, ya. Itu akan membuat hipertensi makin tinggi, gula makin tinggi, ya. Ciri-cirinya berkeringat, jantung berdebar. Jadi ada Amang Inang pasienku begini, ya. Dia jantung berdebar. Cuman aku kan nggak mau. Ternyata gangguan jantung kan, jadi saya rujuk. Tapi saya lihat udah kelihatan ini kayaknya udah kecemasan, udah mulai cemas. Terus ternyata dirujuk EKG-nya bagus-bagus saja, ya. Terus saya tanya, terus balik lagi, ternyata apa? Pikiran. Kenapa ngomong apa? Ini segala macam. Dia ceritain lah apanya segala macam, pasangannya. Nah saya bilang ini penyakitnya karena kecemasan yang berlebihan. Jadi Amang Inang, jangan pernah mencari penyakit dari Google. Tidak kan? Nanti kalau lihat diketik benjolan langsung dibuatnya kanker. Besok meninggal. Nah itu jangan langsung tanya ke dokter. Penyakitnya apa? Nggak usah di Google, ya. Terus berdebar, makin parah, cemas dia dengan penyakitnya, ya. Tiba-tiba serangan jantung. Ya, tapi saya tetap kalau misalnya udah jantung berdebar disertai hipertensi saya rujuk dulu. Ternyata kalau EKG-nya normal berarti karena pikiran. Nah kadar kolesterol Amang Inang bisa tinggi. Kolesterol jahat bisa tinggi karena stres, ya kan? Saluran pencernaan bisa mencret, terus menerus bolak-balik ke kamar mandi, suplai udara kurang, dia merasa sesak, kadar gula dan insulin nih bisa tinggi, kadar gula, ya. Tekanan darah tinggi, makin tinggi, padahal udah makan obat, gangguan kulit, gatal-gatal. Ya, Amang Inang ada gatal-gatal karena stres. Itu kalau saya pelajari ada bentuknya seperti bulat. Dan posisinya di kaki itu paling sering ada jenis penyakit itu karena stres, terus rasa berkurang, ya. Nah ini Amang Inang, ini yang paling hati-hati, ya, bisa mengakibatkan lupa, ya. Amang Inang hati-hati, kita itu kan umur makin bertambah, pikun, namanya demensia. Ada di Facebook itu siapa namanya, ya? Ada yang konten kreator, dia sering share tentang mamanya yang pelupa, pikun. Dia baru aja makan lupa. Kalau misalnya dia sudah makan, marah-marah dia. Kok saya nggak dikasih makan? Padahal baru aja dikasih makan. Tapi dia lupa ingatannya. Pernah nggak ada yang nonton itu? Yang dia membahas mamanya, dia pikun, demensia. Ya, ternyata hidupnya Amang Inang waktu dulunya terlalu susah gitu. Sering dia kena stres waktu mudanya, stres terus dia mungkin pekerja keras, cari uang buat anak-anaknya, dia janda, ya, cari uang terus. Dia yang pikirkan gimana ngehidupin anak-anaknya, dampaknya sesudah tua jadi pelupa dia. Nah itu Amang Inang. Jadi Amang Inang kalau misalnya masa muda Amang Inang itu keras, ya, waktu hidupnya itu lawan, gak usah diingat ke pikiran kita. Alam tidak sadar nanti keluar pada masa tua. Jadi itu dilepas aja, gak usah diingat masa-masa yang susah dulu, sakit hati segala macam, gak usah. Saya juga bilang ini untuk diri saya sendiri. Karena nanti dampaknya pikun. Kalau udah pikun repot Amang Inang. Orang tua anak-anak kita nanti susah kita, ya. Mengurus kita. Contohnya yang saya bilang tadi, dibilang udah makan. Udah makan lah dia. Lupa dia baru setengah jam dikasih makan, marah-marah lah sama anak-anaknya. Repot kan semuanya, ya. Jadi jangan sampai lupa, jadi nanti pikun. Kalau pikun masih masalah nama masih boleh. Pikun kalau udah lupa dia mandi, sudah mandi, diulang lagi mandi, udah makan, ulang lagi makan.
Bisa seperti itu yang repot. Jangan terjadi ya. Nah, susah tidur Amang Inang. Kalau susah tidur Amang Inang, itu sebenarnya udah gangguan psikis. Ya. Sampai berbulan-bulan misalnya, itu harus konsultasi ke jiwa. Gak usah takut dengan ke dokter jiwa. Kalau memang susah tidur, cari penyebabnya. Mana tahu Amang Inang tensinya tinggi. Tensi tinggi itu bisa mengakibatkan susah tidur. Jangan dulu ke dokter jiwa dulu, diobatin dulu apanya, mana tahu gulanya tinggi, tensinya tinggi, atau stres. Kalau saya Amang Inang bersedialah menjadi tempat curhat. Ya. Dan saya tidak akan share ke orang lain ya. Jadi kadang-kadang Amang Inang, aduh terima kasih ya dok, udah dengar saran apanya ini segala macam, dia lebih baik. Terus kadang-kadang dia ya udah saya tes aja lah, mana tahu ada batu empedu supaya tenang kan. Saya USG ternyata baik-baik aja. Kenapa asam lambung saya terus ya? Berarti kecemasan mungkin ya kan. Nah, mudah marah, siapa yang mudah marah? Ayo ngaku. Ke siapa? Sama anak ya. Nah itu coba dikurangin. Padahal nanti kalau udah marah Inang kan menyesal ya. Saya juga kayak gitu. Aduh. Kayaknya kita harus sama-sama belajar sama ini ya. Kalau marah berhitunglah dulu 1, 2, 3 baru marah. Tapi ujungnya memang menyesal. Gitu kan? Betul nggak? Ya? Ujung-ujung menyesal. Ya? Tapi nggak apa-apa. Amang Inang kita kan belajar sama-sama. Ini saya bilang begini bukan berarti saya paling hebat. Enggak, saya juga gampang marahnya. Mengingatkan pada diri sendiri juga. Jadi kalau kita mudah marah berarti fisiologi kita udah terganggu. Ini Amang Surung gini-gini kepala. Nah kebiasaan makan berubah ya. Dia makin sedikit misalnya makannya atau makin lebih banyak. Jadi Amang Inang jangan salah, stres itu bisa membuat kita makan lebih banyak. Dan memilih makanan yang tidak sehat. Coba Amang Inang coba. Ido kan, betul. Mau naik stres tiba kan. Nah dipilih mie goreng, babi kecap, bolu. Nah tabu-tabu masuk ini kan. Alai mau lodang stres, barulah makan sehat. Hah? Ya nggak, pemilihan makan stres itu mengakibatkan pemilihan makanan kita salah. Jadi mie goreng lah yang kita makan, apa lagi ya? Terus makannya tidak terkendali. Ada yang sama sekali nggak makan. Tapi kalau saya mainan kalau stres pelariannya jadi makan. Tiba-tiba pengen makan mie goreng lah, apa segala macam. Nah itu mulai stres ya. Nah perilaku berubah. Misalnya Amang Inang gimana? Sensitif, mudah marah, mudah nangis. Ada gangguan Amang Inang namanya bipolar. Gangguan bipolar itu Amang Inang, dia tiba-tiba di dalam waktu yang sama tiba-tiba ketawa, tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Nah itu harus diobati. Jangan takut kalau kita gangguan mental ya. Mudah marah, mudah nangis. Cuman dibilang sedikit aja langsung nangis ya. Dan Amang Inang makin tua makin sensitif. Kenapa? Karena dia merasa tidak berguna lagi. Dulu ya kan apa-apa kita dicari ya kan Amang Inang ya. Merasa nggak seperti itu? Apalagi kalau udah pensiun. Dulunya ada yang berperan penting di pemerintahan, ada yang kadis lah, ya kan, dicari sama anggotanya. Kayak gimana ini, cari nasihat sama dia, ini tiba-tiba nggak dicari lagi. Tiba-tiba anak sudah punya, nggak ada yang cakapi, ya kan? Ya kan, Amang Inang? Terus apa-apa kita nggak ditanya lagi. Masing-masing punya kesibukan, masing-masing. Nah itu jangan sensitif, efisiensi naik turun, ini saya kurang ngerti apa ya. Produktivitas naik turun, ya. Perilaku berubah, kasar dan keras. Nah mengapa stres? Faktor lingkungan, faktor organisasi ini penyebabnya. Lingkungan, organisasi, faktor diri, ya.
Faktor lingkungan misalnya ketidakpastian ekonomi ini paling sering Amang Inang, ekonomi. Kemarin ada pasienku curhat gini. Dok, saya bilang gini, kenapa tensimu naik padahal makan obatnya terus, aku bilang. Terus aku lihat gelagatnya udah cemas. Kenapa? Katanya suami saya tidak saya kerja serabutan, tidak ada gaji bulanan dia. Jadi kalau ada kerjaan baru dipanggil. Ini paling berperan ya Mang Inang ya. Jadi hati senang walau tak ada uang itu apa? Hati senang walaupun tak hanya uang. Berarti itu salah ya? Siapa yang senang kalau nggak ada uang? Nggak ada itu. Itu hoax. Kalau ada uang baru apa? Hati senang ya kan? Harusnya terbalik itu. Ketidakpastian politik, ini nggak usah dibahas lah politik ya. Gagap teknologi, Amang Inang, walaupun Amang Inang sudah tua, belajar, jangan pegang Facebook harus bisa, klik-klik harus bisa, minta diajarin sama Pak Opu, jangan menyerah. Ini kadang dia tusi, nggak usah, belajar, ikon belajar, gagap teknologi. Jangan terjadi gagap teknologi, membuat kita makin cerdas. Kemacetan lalu lintas, puji Tuhan kita Amang Inang tidak macet ya. Makanya kalau orang yang sudah makin tua lebih enak tinggal di kampung ya. Coba Amang Inang pergi liburan ke Jakarta, betah gak? Ya kan? Keluar jalan udah langsung macet. Tes. Langsung macet, stres. Tapi orang yang di kota kan sudah biasa. Kita sudah ini itu aja cuma 5 menit sudah langsung. Polusi kita pun udah jarang ya. Tapi nanti ke depan mobil listrik banyak nanti di itu. Polusi udah agak kurang. Birokrasi badan pemerintahan berdesak-desakan. Puji Tuhan kita Amang Inang tinggal di Tarutung ini udara sejuk ya. Ya enggak Amang Inang? Kalau aku Amang Inang kalau liburan lebih bagus sebentar aja ke kota, udah lebih betah di sini. Segar udara, macet nggak ada, udah enak. Ini kita skip aja ya. Faktor diri, salah pengelolaan hidup, problem keluarga. Nah ini problem keluarga paling banyak Amang Inang biasanya pasangan masing-masing atau anak. Nah itu yang dipikirkan paling banyak ya. Misalnya target yang kita pikirkan harusnya begini, ternyata tidak sesuai dengan harapan ya. Perkawinan tidak harmonis paling sering, kebiasaan buruk ya. Begitu mengerikan akibat stres sehingga perlu kita memanajemen stres. Ilmu ekonomi istilah manajemen adalah bagaimana. Jadi Amang Inang, manajemen itu artinya ada yang direncanakan. Jadi unang olani hepeng nah kita manajemen. Stres juga perlu diatur, gimana supaya nggak stres. Kita rencanakan bagaimana supaya rencananya supaya tidak stres di organisasi, dipraktekkan, actuality itu dipraktekkan. Apa yang kita caranya supaya tidak stres ya, dan dikontrol stresnya ya. Wah, ini nih. Strategi organisasi kita skip aja ya. Jaga selalu kondisi tubuh kita. Dengan cara apa kita terjauh ya? Yang pertama, makan yang bergizi. Ini sebenarnya udah ditinggalkan, salah ini ya. Harusnya gizi seimbang. Tidak ada lagi istilah 4 sehat 5 sempurna, nggak ada lagi. Sekarang sudah gizi seimbang ya. Ini buku belum saya edit. Kalau zaman dulu Amang Inang nggak lengkap tanpa susu ya, itu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang gizi seimbang, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada vitamin, ada mineral. Jadi susu nggak wajib. Jadi udah ya, ini salah, harusnya gizi seimbang. Jadi jaga selalu kondisi tubuh, diperkuat dengan cara mengkonsumsi gizi seimbang. Tidur dan istirahat yang cukup. Berapa banyak Amang Inang? Tidur minimal berapa? 8 jam ya.
Tidur adalah terapi Amang Inang, mengurangi kemarahan, kesedihan, karena tidur memberi kesempatan otak untuk rileks. Jadi Amang Inang kalau susah tidur jangan malu untuk konsultasi ke dokter jiwa. Karena pengaruh ini ke kesehatan. Kalau tidur cuma 1 jam tiap hari, bisa lama-lama penyakit lain datang, ya. Gak usah malu, di dokon auritik tuh dokter jiwa daong. Sonari pemikiran harus itu maju. Susah tidur lebih dari seminggu datang. Apalagi sekarang Amang Inang udah ditanggung BPJS, semua ditanggung BPJS. Dan pola memikir obatnya beli berapa banyak, karena obat-obat jiwa Amang Inang mahal. Kalau Amang Inang coba bayar, mahal itu, tapi ditanggung BPJS. Sulit tidur itu harus diatasi, ya. Lakukan olahraga teratur. Berapa lama Amang Inang? Ingat, berapa minimal olahraga? 30 menit dalam 1 kali. Seminggu berapa kali? 5 kali minimal. 6 kali bisa, kan minimal 5 kan? Ya, apalagi Amang Inang ada gula, diabetes sama hipertensi, wajib. Karena olahraga itu merangsang keluar endorfin. Endorfin ini Amang Inang adalah hormon bahagia. Pernah nggak Amang Inang sudah olahraga jadi sedih? Iya kan? Keluar dari sini langsung muka-mukanya ceria. Pagi dokter, selamat Paskah. Karena memang olahraga membuat kita bahagia. Coba, nggak ada nanti habis olahraga jadi sedih. Daun kan? Coba tes. Makanya harus rajin olahraga, ya. Nah, hormon bahagia itu membuat tubuh jadi nyaman. Nyaman gak Amang Inang habis olahraga? Enak kan? Walaupun cuma 30 menit, apalagi ketemu sama di sini semua. Terus tampak lebih fit dan bahagia. Selalulah berpikiran positif, karena cerminan dari tindakan positif berasal dari pikiran positif. Kelakuan kita positif karena pikiran yang positif. Awalnya dari pikiran dulu, baru tindakan negatif dari pikiran negatif. Tidak ada orang yang berhasil dalam hidupnya kalau selalu berpikiran negatif, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kayak Amang Inang coba, kayak Prabowo, udah berapa kali dia mencalonkan gagal terus. Udah 3 kali. Nggak dong, 4 kali dong kan. Wakilnya Megawati maju lagi, maju sama Jokowi 2 kali, kalah. Tapi dia berpikir terus positif. Selama saya belum jadi presiden, harus terus maju. Harus dicontoh kegigihannya. Dia di umur 70 baru dia jadi presiden, ya kan? Karena dia nggak mengabaikan itu pikiran negatif bahwa dia pikirnya selalu satu, saya harus jadi presiden. Baru pun berkali-kali dia kalah. Di umur yang tua baru ngerasakan. Jadi coba Amang Inang Prabowo baru jadi presiden 70 tahun. Jadi selama Amang Inang masih hidup, belum mati istilahnya. Cita-cita itu yang Amang Inang pikirkan bisa terwujud. Jangan salah, ya. Gak usah muluk-muluk lah Amang Inang. Sekarang kalau kita udah tua, pikirkan gimana kita sehat, itu aja. Sehat fisik, mental, itu aja pikirkan, ya. Supaya tidak menyusahkan. Ya. Lakukan hobi. Apa yang Amang Inang suka hobinya? Karaoke, karaoke. Bisa di sini habis ini nyanyi-nyanyi lah. Ada mic, healing, jalan-jalan. Tapi habis healing, untunglah itu ya ditanggung sama anak ya. Jalan-jalannya. Itu udah bersyukur, udah dibayai tiket itu. Roma, Ma, itu Jakarta on. Ku kirim pedah, uang tiket. Nah, jalan-jalan. Ya kan? Jadi lakukan hobi yang dianggap membuat kita senang, ya. Jangan terpaku pada rutinitas, saya bilang itu healing ya.
Harus berani berubah, tidak malu, ragu. Sebagai contoh merubah penampilan yang secara fisiologis, hal ini menambah semangat baru ya. Yang tadinya nggak pakai lipstik, pakai lipstik yang merah itu. Itu sebenarnya bukan untuk menarik lawan jenis, untuk membahagiakan diri sendiri kan, ya. Murah senyum, tertawa lepas, bersenandung, bernyanyi nih. Siapa yang suka bernyanyi? Lakukan sering-sering. Ketemu teman, perlu teman curhat ya. Jadi Amang Inang kadang-kadang ada orang yang nggak ada teman curhatnya, ya. Jadi kadang-kadang ketemu aku cerita semuanya ya. Beribadah dan berdoa tidak hanya pada masa sulit saja. Berbuat pada semua orang, bersyukur pada setiap usaha kita. Jadi apapun yang kita lakukan syukuri ya. Lihat ada di bawah kita lebih sengsara dari kita ya. Baik yang berhasil maupun tidak berhasil, bersyukur. Nah, jika 8 hal tersebut dilakukan, mudah-mudahan ya stres jauh dari kehidupan kita. Jadi saya bicara ini untuk diriku juga. Mudah-mudahanlah kita bisa jauh ya, Amang Inang ya, dari stres. Kita akan lebih semangat dalam melakukan setiap aktivitas dan keberhasilan menunggu kita. Itulah stres itu ya. Kalau jauh dari kehidupan kita. Oke Amang Inang, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanya? Sudah siap untuk melawan stres? Oke, selamat siang Amang Inang. Selamat beraktivitas.